Fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. As-shaimin was-shaimat, segenap jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah mendapati Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Hai malaikat, coba lihat orang Trikora lagi ngapain tuh? Ya Rab, innahum yatrukuna ta'aman wa syaraban wa mahalalan." Sungguh orang Trikora itu ya Rab, dia ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin yang halal karenamu ya Rab. Betul karenaku, betul karenamu ya Rab. Dari mana buktinya? Mudah bagi mereka batal, tapi mereka gak mau batal. Semuanya dilakukan karenamu ya Rab. Maka isyhadu bi anni qad ghafartu lahu. Hei malaikat, bilang tuh sama orang Trikora, sungguh saya sudah ampuni dosa mereka. Amin. Allahumma. Yang penting puasanya lillahi. La qulubu fa min shaim atyabu min rilmis. Sungguh bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misik. Kan mulut kita bau tuh tadi jam 5 sore ya. Masya Allah, baunya bukan main tuh. Tapi dihargai oleh Allah. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Nanti di akhirat, kalau di sini masih bau naga, jangan di sini, jangan coba-coba di sini ya. Nanti di akhirat, dalam kitab Turratun Nas itu ada namanya nanti di akhirat Pak, nama pintu surga itu Babur Royan. Pintu Royan. Apa itu pintu Royan? La yadkhulu ila sa'id, tidak dimasukin pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah kita mau bertanya, gimana? Apa kita ngaku-ngaku? Ya Allah saya berpuasa, gak usah ngaku-ngaku. Ya Allah saya umat Nabi Muhammad, gak usah ngaku-ngaku. Dari mulut kita keluar bau misik tuh, sebagai janji Nabi Muhammad. Jadi nanti barcode-nya mulut kita bau misik, bau yang paling wangi di kalangan orang Arab, misik. Yang biasanya ditempelin di hajar aswad, bau misik. Jadi ibu-ibu kalau mau cek suaminya besok boleh jam 5 sore, Bapak mau cium bau misik kan nih? Ini misik perjalanan 70 tahun nih. Itu nanti malaikat datang, ha, misik surga, ha, misik surga, ha, bau naga. Nah, berarti ini batal siang-siang nih bulan Ramadan. Neraka. Nauzubillah min. Nanti dirahmati Allah, ini ada tema nuzulul Quran, jadikan Al-Quran pedoman. Masya Allah, memang betul adanya. Pagi Quran, siang, sore, malam. Udah hatam belum? Nah, jangan kalah sama anak-anak saya. Keluar nih Royal Golf tuh, ada Gang Haji Abdul Salam, masuk itu rumah saya. Sekarang ada santri saya aktif 50 orang tiap malam. Anak kelas 4 SD 3 hari hatam bu. 3 hari hatam. Saya aja sempat gak percaya. Coba saya liatin. Oh, ternyata baca Qurannya 1 lembar, di kebetnya banyak. Belum. Jadi dia korupsi ayat tuh. Pantes ini kok cepet banget hatamnya. Udah lagu hatam ikut-ikutan lagi. Dan yang dalam hati Allah, kata Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan adalah isim masdar dari kata qara'a. Maksudnya apa? Quran adalah bacaan. Jadi umat Nabi Muhammad harus membaca. Tafsirnya serahkan ke ulama, takwilnya serahkan ke yang mampu. Jangan kita menafsirkan Al-Quran, gak boleh. Sebab kenapa? Fannul lughahnya gak masuk, disiplin ilmunya gak ketemu, asbabun nuzulnya beda, dia gak ketemu ilmunya. Makanya gak boleh menafsirkan ayat. Nah sekarang ini yang kita, naudzubillah min dzalik ya, yang kita sayangkan banyak ahli-ahli tafsir gadungan, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram. Mereka akhirnya ngadu-ngadu ulama. Alhamdulillah. Man fassara Qur'ana bi ra'yi, siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak hatinya sendiri, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, tiketnya di api neraka. Sebab masalah Quran gak main-main. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penyemangat hidup. Satu ketika seorang kiai ditanya, Pak Kiai, anakku itu susah dibilanginnya, nakal bandel bukan main. Ya,
nih kiai di Cirebon. Lantas di rumah ibu atau bapak ada bacaan Al-Quran gak? Ada. 24 jam. 24 jam. Siapa yang baca? Handphone. Dipakai MP3, dibacain. Nah, kata Pak Kiai, sungguh hadisun Nabi, la taj'ali buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Sahabat bertanya, emang rumah yang kuburan itu gimana ya Rasulullah? Yang tidak ada bacaan Al-Quran, di situ adalah kuburan. Jadi sebagus apapun rumah Bapak Ibu sekalian, seterang apapun kata Rasul kuburan, kalau nggak ada yang baca Al-Quran. Jadi bukan MP3-nya, jadi bukan soundnya yang diminta lafalnya. Jelek-jelek, susah-susah, nggak bisa. Tetap ketika kita baca Al-Quran dengan susah payah, ma'a malaikatul muqarrabin, turun malaikat membawa rahmat. Karena yang kita baca adalah kalamullah. Ya Allah, Quran itu benar-benar pedoman hidup. Di mana Nabi Muhammad 22 tahun 2 bulan 22 hari tuh turunnya Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari hanya buat menjadikan pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan. Rumah tangga Al-Quran. Contoh, Al-Quran ngomong apa di surah An-Nur? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusalimu. Itu aturan rumah tangga tuh. Aturan bertetangga dalam Al-Quran. Hei orang-orang beriman, jangan kau masuk satu rumah sebelum kau mendapat izin. Ketok pintu. Al-Quran mengatur hubungan rumah tangga. Lebih jauhnya, jangan campurin urusan rumah tangga orang. Tuh, semangatnya begitu. Makanya kita ketok, Assalamualaikum 3 kali. 3 kali kita tidak ada salam, maka kembali. Nah kami itu, saya sendiri rumah saya itu nggak ada kuncinya Pak. Karena rumah kami adalah rumah umat, siapa saja boleh. Cuma kadang-kadang namanya ibu-ibu mau ngundang ya, ketok di depan, Assalamualaikum, ngintip di jendela, Assalamualaikum, satu salam, Assalamualaikum, salam kedua udah di ruang tamu Pak. Assalamualaikum Ustaz, udah di ruang dapur. Assalamualaikum, udah di depan kamar mandi. Saya lagi nyuci. Tuh nenek-nenek di depan kamar mandi. Kan itu namanya penistaan Ustadz ya. La ilaha illallah. Mending kalau anak muda nenek-nenek pasti mau astagfirullahaladzim Ustadz, astagfirullah ibu ngapa masuk? Kan tadi gue salah gak kedengeran Ustadz. Ya bukan gak kedengeran, ya kalau gak kedengeran Al-Quran ngatur apa? Balik. Ini dipraktekkan sama Nabi loh. Nabi pulang kemalaman setelah ada perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekarang jadi daerah ya. Tadinya itu cuma prasasti di mana Nabi diembargo, nggak boleh dagang oleh orang kafir, orang Yahudi nggak boleh, apa Nasrani itu nggak boleh, termasuk kafir Quraisy nggak boleh. Jadi Nabi diembargo 3 tahun. Kecapean beliau pulang kemalaman, diketok pintu Aisyah, nggak ada orang yang jauh di dalam, ternyata si Ali lagi tidur. Apa yang terjadi sama Rasulullah? Wawal doa tahtaridai, ditaruh depan pintunya tuh. Tuh, summa kemudian beliau tidur di atas sorban Yamannya di depan pintu Siti Aisyah. Lumayan tubuh ala Aisyah. Kemudian Aisyah bangun menjaga. Ya Rasulullah belum pulang. Pikiran Aisyah, Rasulullah udah dibunuh. Rasulullah ini pasti dipenjara, ditangkap dan lain sebagainya. Dicari, kekasih saya kemana? Bangun, dibuka pintu, dan kena palanya Rasulullah. Kaget, ya Rasul, apa begini? Apa kata Rasulullah? Kamu capek ngurus rumah tangga saya, ngurusin umat saya tidak ingin membangunkan kekasih saya. Masya Allah. Coba bapak-bapak ntar ngobrol sama Ustaz Nanang, agak kemalaman ya, pulang jam 2 malam. Kira-kira ketok pintu, nggak dibukain, taruh sejadah depan pintu, ya kan? Taruh sejadah depan pintu. Bininya sahur nyari, kemana orang? Dah, apa yang terjadi? Lu ngapain tidur depan pintu? Salah satu kenapa kiai itu cincinnya gede-gede, karena selain buat sunnah juga buat ketok pintu. Kita emang gak kayak Rasulullah ya. Rasul kagak ada orang di dalam rumah didiem. Ini enggak. Ada lagi nih. Alladzina orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah
Ulaika alladziina imtahana fi qulubihim. Orang-orang itu mendapatkan satu cahaya. Maksudnya apa? Jadi biasanya waktu zaman jahiliyah itu orang kalau teriak di depan Nabi teriak Pak. Namanya orang Arab. Sampai sekarang nih. Kalau Bapak di depan Masjid Al coba. Haji, ya. Tuara. Orang Arab begitu. Apalagi Arab Mekah, agak kasar. Ya. Mereka malu kasar. Nah, kita di Indonesia malu halus. Oh, banyak setan-setan di Indonesia ya. Kita malu halus, itu halus misi. Kalau mereka ada. Nah, mereka itu sukanya kalau sama Rasulullah, Hei Muhammad, nggak pernah panggil Sayyidina Muhammad, nggak pernah pakai ya Rasulullah, nggak ada itu. Nah, turunlah ayat itu untuk menegur mereka. Orang-orang yang mengangkat suaranya di hadapan Rasul, maksudnya apa? Kebiasaan Hisyam itu keluar, kebiasaan Abu Jahal, kebiasaan rombongan Ikrimah itu bilang, Hei Muhammad, ditaikin. Makanya dalam rumah tangga menurut tafsir Ibnu Katsir dilarang mengencangkan suara. Tuh, kalau mau ngaji Quran tuh. Jangan manggil anak di belakang, kitanya di depan. Jangan manggil istri di belakang, kitanya di depan. Salah satu sifat Nabi melalui ayat ini, beliau kalau manggil, beliau datengin orangnya, dideketin. Beliau butuh oleh pembantunya khadimnya yaitu Ibnu Abbas, beliau datengin. Ibnu Abbas, ya Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik gak ada, dia butuh dan didatengin, bukan teriak Anas. Makanya tuh saya punya guru nggak pernah teriak-teriak tuh. Jadi kalau ngomong tuh pelan banget. Sampai kami tuh, aduh, di guru ngeri salah ngomong kiai ini. Ngeri kami salah tangkap pelan. Udah makan bro, pelan gitu. Makanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu barangkali yang suka teriak, sekarang ini lanjutkan surah Al-Nur, jangan banyak teriak sama suami. Pulang dari sini ngomongnya pelan aja. Pak, kopi apa teh? Kopi. Ya. Lu ngapa? Habis ngaji di Nurul Ikhlas sama Ustaz Abid. Kau yang kenceng-kenceng. Lu mau duit 1 juta nggak? Mau. Giliran duit kenceng ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ditegur, bukan Nabi Muhammad, umat itu ditegur gara-gara terlalu kencang manggil Rasulullah. Hei Muhammad. Makanya Allah menetapkan ayat tidak boleh itu terhadap Nabi. Makanya sama anak nggak boleh teriak-teriak begitu. Apa? Qaswatul qulub, melahirkan hati yang keras. Suara yang keras akan melahirkan hati yang keras. Lain ceritanya sama penceramah. Ustaz Taufik udah 10 menit teriak-teriak ya. Kalau saya nggak teriak, ibu nggak denger. Ya kan? Kalau saya nggak teriak, ibu nggak denger. Kalau di dalam rumah tangga kita, usahakan Nabi Muhammad la yudahi, tidak beliau memanggil seseorang kecuali beliau datang itu. Sampai 10 tahun kata Anas bin Malik dalam riwayat Mustalahul Hadis, 10 tahun saya jadi pembantu Nabi Muhammad, saya mengikuti Nabi Muhammad, belum pernah saya dengar beliau suaranya keluar dari kamar. Belum pernah. Ya Allah, bila dia mengetuk rumah, dia pakai ujung zufur itu kuku. Melalui ayat ini Rasulullah kalau ketok pintu rumah pakai. Ya mungkin barangkali orang dulu sepi, nggak bising, motor nggak ada, lalu lalang, mungkin ketoknya, bayangkan ketoknya pakai ujung kuku. Itu penuturan Anas bin Malik. Dan Rasulullah nyuci pakaian sendiri, beliau menjahit pakaiannya sendiri. Itulah ahlul Quran. Di mana waktu beliau di rumah tangga, beliau jadi kepala rumah tangga. Tapi ketika di pemerintahan, idilu bainan nas. Ketika adil, beliau menjadi imam yang adil. Itulah ahlul Quran. Jadi kalau nuzul Quran, tempatkan posisi kita sebagai ahlul Quran. Siapa kita? Wah, kita imam. Kita adalah suami, kita imam. Maka jadilah imam yang baik, yang menuntut keluarga kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Jadi suami jangan kasih makan istri barang yang haram. Dikit banyaknya dari Allah, yang penting halalan thayyiban. Ini hati-hati nih, sebab nanti daging yang tumbuh dari barang yang haram tidak akan mampu membuat ketaatan. Tidak akan mampu. Jadi ternyata udah disekolahin di luar negeri, ditaruh kiai paling hebat, ternyata susah juga. Oh, dia bangkit si anak dari barang yang haram. Saya kasih tahu ya,
namanya Said Akil Sirot, tahu ya? Mbak Yai Sirot. Beliau adalah mantan PBNU. Said Akil Sirot itu, Kiai Haji Said Akil Sirot, menuturkan di masjid kami waktu peringatan Maulid. Dia punya adik belum lama meninggal. Jadi 9 bersaudara. Salah satu adiknya lumpuh. Ini ahlul Quran, di atas kursi roda. Tapi kalau udah ngajar, itu santri ratusan duduk di hadapan beliau. Ngajarnya kita paling tinggi lagi. Fathul Mu'in, kenal saudara? Itu fikih paling tertinggi tuh. Kalau udah ngajar Fathul Mu'in pasti jadi kiai tuh. Mungkin di sini nggak ada yang di sekitar Jakarta Timur jarang yang baca kitab Fathul Mu'in. Nah beliau kalau udah ngajar tuh Pak di atas kursi roda nggak pakai kitab. Dan beliau lumpuh. Adanya Kiai Said Akil. Nah ada seorang tamu nanya, Pak Kiai, itu kok bisa begitu ya anakmu itu? Hebat. Apa katanya? Sepanjang hidup saya menyuapi, karena dia nggak bisa makan sendiri, Bu, disuapin karena dia lumpuh. Sepanjang saya hidup nih, saya suapin dengan makanan barokah. Apa makanan barokah? Makanan kenduri, tahlilan, haulan, muludan, haulan, apa istromirojat, nuzul Quran, di mana makanan itu didoain. Nah, di depan ibu bapak sekalian itu namanya barokah. Di depan saya nggak ada. Ya, di depan tuh ada. Dan itu jangan dimainin tuh makanan. Udah didoain. Oh ternyata kalau kita tahlilan suka ada makanan itu didoain. Itu setiap saat anakku yang lumpuh masuk. Qawiyu zihni wa wasi'us sadr. Hatinya luas, apalannya kuat. Lumpuh ngajar ratusan santri. Ini penuturan Said Akil Sirot. Saya sih gak tahu persis sebetulnya siapa beliau, tapi cerita beliau waktu di masjid kami. Sebab Pak Ustadz ini kan kalau tidak salah alumni Kepeng ya, tempat Mbak Yai Sirot. Masya Allah, tabarakallah. Oh ternyata makanan yang halal, thayyiban jangan dimainin. Itu makanan yang didoain. Berapa liter kita punya roti beras di rumah, gak ada yang doain. Ini makan, makanya ibu-ibu kalau tahlilan atau acara walimah pasti bawa tas kan? Buat apa? Ini orang soleha loh. Orang soleha itu mikirin orang di rumah. Ada salam masuk, ada kue talam masuk, ada jeruk. Ini orang soleha. Emang kayak gini nih kalau tahlilan gak ada yang bawa tas. Jeruk doang satu di sini nih. Di kantong jeruk doang satu. Pak kalau mau soleh besok tahlilan bawa tas ya, biar masuk semuanya tuh. Buat orang di rumah. Itu makanan keberkahan yang Allah jamin halalan thayyiban. Jadi halal gak cukup, gak thayyib gitu. Nah orang kita biasanya carinya thayyib. Apa? Lezat, kuliner. Apalagi cara makan orang sekarang ribu. Tayangan anak-anak kita tuh di YouTube mukbang ya. Makanan sampai blok. Itu gak benar tuh makan begitu. Nih Rasulullah makan ini. Kita nostalgia waktu pondok. Rasulullah kalau makan wawadha'a alal yumna. Beliau letakkan dengkul di atas. Cari anak pondok pasti tahu. Yang belajar hadis pasti tahu. Nih Rasulullah makannya seperti ini. Dan beliau gak pernah makan sendiri. Kalau ada satu nampan, dia pasti cari orang. Seumur beliau hidup, beliau gak pernah makan sendiri. Rasulullah selalu ngajak orang. Nah, beliau makan 3 jari. 3 jari. Satu, sudah jarinya kecil 3 jari, ditambah lambungnya ditekan agar apa? Gak banyak makan. Orang kalau makan begini gak bisa makan. Akhirnya 2-3 suap sudah kenyang. Karena lambungnya ditekan oleh Rasulullah. Khimason kalau bahasa Arabnya. Kalau bapak-bapak kenapa makannya banyak? Karena begini tuh. Kebuka semua, ditambah begini. Begini. Udah begini masih masuk lagi. Udah begini masih masuk. Kalau melihat sunnah Nabi makan begini. Nah ini kadang-kadang alhamdulillah kita nih, barangkali kita orang NU atau orang Muhammadiyah kurang interest masalah itu. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi kalau makan begini semua. Saya pernah ikut kajian dia tuh, pas makan bareng nampak semua yang jenggotnya panjang-panjang, semuanya begini makannya, semuanya 3 jari.
Masya Allah. Saya bilang, loh ini pelajaran pesantren saya. Justru lembangan begini santri bukan 3 jari, 10 jari Bu. Takut kecewa sama temennya. Apalagi kalau acara maulid pakai kebuli senampan 3 jari kalah. Sebab tidak ada garis teritorial itu. Kalau acara bikin garis teritorial. Nah, yang saya suka di ahli kelas ini ada garis teritorial yang jelas. Kalau hari Sabtu arang satu piring. Coba kalau satu nampak, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita kembali kepada Al-Quran. Yang ketiga, konsep dalam Al-Quran. Setelah tadi akidah, kemudian halalan thayyiban sebagai penunjang negara ini, maka yang ketiga adalah banyaknya mendekat kepada Allah. Hampir seluruh ayat Al-Quran tentang kisah-kisah orang terdahulu pasti ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah romantis Sayyidina Yusuf alaihissalam. Kira-kira saya punya waktu sampai jam berapa ya? Saya kalau udah nulis Al-Quran 2 jam bisa ceramah buku masalah Al-Quran doang. Oke? Ya, tapi ini udah gemeter juga saya, ya kan? Yang pertama, Sayyidina Yusuf pernah, kalau kita mau tanya, baris krim pertama di bumi itu adalah Sayyidina Yusuf. Itu baris krim pertama tuh, penyelidikan tentang kejahatan, di mana Nabi Yusuf kuda min duburin, robek belakangnya tatkala dianggap memperkosa Siti Zulaikha. Nah, terjadi sebuah baris krim di mana pencarian kebenaran, oh ternyata robek di belakangnya. Nabi Yusuf lebih suka di penjara karena ternyata perempuan kalau sudah keluar Nabi Yusuf bisa memotong jarinya sendiri tanpa dia rasa. Nah, saya mau nanya sekarang, gantengan Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Muhammad lah. Ayo, Al-Quran menetapkan Nabi Yusuf ganteng, bisa bikin perempuan di Mesir pada memotong sendiri, dikasih apel, dikasih dimotong. Sampai mereka kata innahu malakun karim. Al-Quran menempatkan ini malaikat, ini bukan orang. Sampai motong. Nah, pertanyaan saya, gantengan mana Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Oh iya juga ya. Gantengan mana ya kalau perempuan sampai iris tangannya nggak terasa? Maka kita jawab di sini, gantengnya Nabi Muhammad tidak menyakitkan. Nabi Yusuf gantengnya ganteng syahwat. Memang ganteng, mujizat Nabi Yusuf ganteng, tapi gantengnya membuat irisan darah. Nabi Muhammad gantengnya membuat darah yang ngocor berhenti. Waktu itu perang Hondak, ada sahabat berdarah. Perang Hondak, sahabat berdarah. Baru Rasulullah deketin, ketika Rasulullah deketin dari arah panahnya, kata ya Rasulullah, cukuplah saya melihatmu, darah saya berhenti ya Rasulullah. Nabi Yusuf perempuan dia keluar, perempuan pada giris tangannya. Nabi Muhammad darah yang keluar berhenti. Gantengan mana? Gantengan mana? Nabi Muhammad gantengnya bikin adem. Nabi Yusuf gantengnya bikin perempuan pada mau ya. Artinya tuh Siti Zulaikha tertarik. Nah, saya mau nanya nih, antum kalau lagi hamil pengen anak yang ganteng, baca surah Yusuf apa surah Muhammad? Ayo, baru ketahui. Iya ya. Sementara ini kita selalu baca surah Yusuf. Maka berdasarkan Nabi Muhammad lebih gantengnya secara inner beauty, bahwa setiap yang sakit jadi sembuh, darah yang mengeluarkan ngocor jadi berhenti. Lihat Nabi Muhammad. Lain dengan Nabi Yusuf, di mana kegantengannya bikin wanita tergila-gila, syahwat gantengnya. Maka ulama sepakat, kalau kau lagi hamil, baca surah Yusuf sertai juga dengan surah Muhammad agar gantengnya agak ya kalau ganteng sombong sih boleh ya Bu. Lah bulu sombong, apa yang mau dibuat? Apa yang mau disombongin? Makanya kalau anak kita lagi 7 bulan tuh atau 4 bulanan suka baca surah Yusuf tafaulan. Tapi ternyata ceprot Ustaz, lahirnya hitam Ustaz. Jangan salahin surah Yusuf. Bapaknya hitam, emaknya justru kalau lahir putih. Fitnah gak? Fitnah. Enggak sombong ya Pak. Masalah surah Yusuf, emak saya udah baca 3 kali balik surah Yusuf. Masih begini-gini aja. Kata emak saya, bukan surah Yusuf yang salah. Gua bulu, bapak lu bulu.
Makanya nggak mungkin lu jadi putih. Maksudnya apa? Itu proposal kita ke Allah. Jadi proposal kita pengen anak cakep, kata surah Yusuf. Oh, yang perempuan surah Maryam. Siapa Maryam? Ya Allah. Allah menampilkan surah Maryam. Maryam itu ahli ibadah. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Surah Maryam. Tatkala Nabi Zakaria buka pintu di mihrab, Nabi Siti Maryam lagi sujud. Di pinggiran tempat dia sujud ada makanan banyak. Wajada indah rizqa. Jadi satu-satunya perempuan yang makan makanan langit Siti Maryam. Satu-satunya perempuan di bumi yang makan makanan langit Siti Maryam. Sebab kalau dia udah sujud, malaikat taruh makanan. Wajada indah rizqa, lengkap. Ada ayam bakar, ada mie gacoan, ada papeda, ada cilok-cilok, ada cilok. Pokoknya ya, minuman serba macam-macam. Ada milkshake, ya, vanilla, kopi ada, kopi ke janji jiwa ada, kopi kenangan ada. Ditanya apa Zakaria? Anna laki haza. Ini dari mana? Lu kan gak kerja. Lu saban hari sujud aja. Ya Allah, huwa min indillah. Ini dari Allah. Makanya Siti Maryam itu dalam riwayat 30 atau 20 tahun gak ngelihat laki-laki. Allah titip fitnah sebagai ujian. Apa? Beliau bunting. Wa nafau fihi ruhul malak. Ditiupkan ruh oleh malaikat. Tiba-tiba yang biasa sujud bunting. Ya Allah, fitnah. Nabi Zakaria nangis. Ya Allah, apa yang terjadi sama Maryam? Tidak ada lamsur rojul, tidak ada laki-laki di daerah sini. Tapi tiba-tiba bunting. Sekarang perempuan di sono banyak yang ngalahin Siti Maryam. Lakinya agak pada. Itu tayangan saya di Trans TV yang pertama, dikat gua omongan saya. Gak boleh ngomongin perempuan nikah atau namanya lahir duluan. Sebab itu tabu di TV. Saya katakan tabu di TV. Tapi berapa banyak pasangan zina. Nah, itu beda dari. Tuh di BKT tuh. Ya. BKT kan? Oh, BKT. Motornya ada, orangnya kagak ada. Ini motor orangnya kagak ada. Kalau kita ke sono sedikit, naudzubillahi min dzalik, pasangan di tempat gelap-gelap. Jadi tidak ada pacaran Islami. Pacaran hukumnya haram. Kalau mau sekedar ta'aruf kepada bapaknya, ambil anaknya. Tuh, yang betul begitu. Kalau pacaran udah gak ada Islam-Islamnya, udah haram hukumnya. Nah, ketika Siti Maryam bunting, Bu, ya, dia mengandung Nabi Isa. Itu Nabi Zakaria yang kesian. Dia nangis, ya Roh, apa yang terjadi dengan Maryam? Tenang, Zakaria, dia adalah wanita suci. Aku yang meniupkan nyawanya. Lahirlah Nabi Isa. Nabi Isa ketika lahir kemudian bisa bicara. Ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Maaf, bagi orang Nasrani ada yang dengar. Ternyata bukan Abdullah. Menurut mereka Nabi Isa penuturannya ini Ibnullah, saya adalah anak Allah. Makanya menurut paham mereka Allah itu punya anak namanya Isa. Bunda Marianya dari Maryam. Tuhan aslinya Bapa di surga. Alhamdulillah, konsep Trinitas Tuhan Bapa di surga, Bunda Maria dengan Nabi Isa saya padankan dengan Al-Quran. Kamu bilang Allah Tuhan Bapa di surga, ya. Terus Siti Maryam itu siapa? Bunda Maria yang melahirkan. Tuhan juga, iya. Terus Isa Tuhan juga, Yesus Tuhan juga, iya. Sementara dalam Alkitab dikatakan Yesus menggembalakan domba-domba yang sesat. Berarti Yesus itu adalah pesuruhnya. Dalam Islam pesuruhnya itu namanya Nabi, bukan Tuhan. Alhamdulillah, satu karyawan masuk Islam karena perdebatan saya dengan dia. Oh iya, ternyata Isa itu Ustaz adalah Nabi di kami. Jadi Tuhan di Anda, Nabi di kami. Sebab ketika Ceprot lahir, beliau mengucap ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ada yang gak dengar? Ini Ibnullah, saya adalah anak Tuhan. Abdullah sama Ibnullah. Tuh, hati-hati. Makanya konten Trinitas dalam kajian Islam punya Harun Ar-Rasyid
Ketika kita baca itu awal konsep Trinitas. Tatkala Siti Maryam melahirkan bunda di Bethlehem, Baitul Laham. Bethlehem itu Baitul Laham. Yang waktu Nabi Isra Mi'raj ditanya, "Aina haja saja? Ini pohon apa ya Jibril?" Ini adalah Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa. Nanti aku akan turun matiin Dajjal. Nah, Dajjal matanya picak, Pak. Jadi Nabi Isa masih ada di langit, Pak. Warafiuka, Allah angkat Nabi Isa, nanti Allah akan turunin. Waktunya Dajjal turun. Di mana? Nah, ini dia. Wakila di India. Nanti Dajjal akan turun dari belakang rumahnya Sarukan. Wakila fil Masyariq, di timur. Nanti Dajjal akan lahir di Riyadh, Saudi Arabia. Sekarang udah nampak di mana perjudian udah mulai boleh. Nah, udah ada tanda-tanda kiamat, Pak. Di mana diskotik udah mulai ada. Riyadh, ibu kotanya. Ya kalau Mekah Madinah jadi omongin, tapi Riyadh. Kemarin ada di Journey of Saudi, di mana Pitbull, band papan atas Amerika, sebagai band rapper, Pitbull dipanggil oleh Salman, oleh MBS Muhammad bin Salman dipanggil. Sekarang perempuan udah gak ada yang pakai hijab, gak ada yang pakai hijab. Jadi wakilah dirian An-Najd, Dajjal akan muncul. Alhamdulillah, dari ratusan kitab yang kita ngaji sama kiai, belum ada Dajjal timbulnya di Halim. Alhamdulillah. Ya Allah, saya ngeri banget kalau Dajjal timbulnya di Halim. Tenang Pak, tidak ada satupun ulama yang bilang Dajjal timbulnya di Halim. Adanya di Riyadh. Cuman Riyadh kalau mau ke Indonesia lewat Halim dulu Pak. Nah, repot lagi kita ini urusan. Ketika Nabi Isa lahir, ini Abdullah, ibuku ini suci. Tapi mereka tidak ada yang mau menerima bahwa Siti Maryam suci. Berat sekali fitnah Siti Maryam, sehingga Siti Maryam itu diangkat ke langit dalam keadaan rohnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya apa? Cerita Nabi Yusuf dan Siti Maryam tadi dengan Nabi Isa, ibu-ibu harus jadi Siti Maryam di Al-Quran. Siapa? Sujud. Siapa Siti Maryamnya? Quran. Siapa? Yang gak pernah gosip, gak nongkrong di sono, gak nongkrong di sini, lebih banyak sujudnya. Ibu-ibu tahu nggak? Kalau ibu-ibu ada di dalam rumah itu dinilai iktikaf. Misalnya, Bu, kita nge-mall yuk. Enggak, saya di rumah saja. Itu ibu dinilai iktikaf. Di rumah dinilai iktikaf, pahalanya jalan tuh. Karena pertama terhindar dari pandangan laki-laki, terhindar dari ngomongin orang. Sekarang setan paling bisa ngomongin orang yang enggak lewat handphone. Adu status. Betul? Adu status. Setan masuk di handphone kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu jadilah Siti Maryamnya Nabi Isa, di mana kerjanya ibadah. Suaminya berangkat jam 8, jam 7, bikin sholat duha. Kawal suaminya. Suaminya juga begitu. Tatkala cari rezeki yang halalan thayyiban, kawal istrinya tuh dengan rezeki yang halalan thayyiban. Maka bila ini terjadi di rumah kita, nuzul Quran terjadi di rumah tangga kita. Insya. Nah yang terakhir, mudah-mudahan kita rajin membaca Al-Quran. Yang belum hatam, hatamin. Yang sekarang, Ustaz saya bacanya masih terbata-bata. Gak apa-apa. Lebih bagus terbata-bata daripada gak sama sekali. Ustaz aku logatnya gak bisa, ain itu nggak. Kan sebagian teman-teman kita, saya punya murid ini Purwodanti, Bu Yolali yang karyawan-karyawan sini Bu, itu kalau nyebut ain nggak. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ngaronin wa anfik tu sengatih ben sengat karena saat jadi sengat. Saya bilang nggak apa-apa, terus saja. Beda lagam nggak apa-apa, yang penting dilatih, lidahnya dilatih. Kadang-kadang udah kagak mau latihan, jauh dari Al-Quran. Nanti di yaumil qiyamah mau ngomong apa? Facebooknya hatam, Instagram hatam, Twitter hatam, media sosial hatam, Quran yang gak hatam. Mau ngomong apa di hadapan Allah? Facebook hatam, berita hari ini hatam, artis hatam, tokoh politik hatam, capres hatam, berita kiamat gak hatam.
Berita Nabi Yusuf nggak tahu, Nabi Isa nggak kenal, Nabi Hud yang bikin Nabi Muhammad ubanan nggak tahu. Nah ini bahaya. Nanti di depan Allah kita mau ngomong apa? Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Yes. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, semuanya. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Ulang. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina ila ana al-laili wa atraf fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal walhamdulillahi rabbil. Ada doa-doa di dalam Al-Quran yang penting. Pertama, kalau anaknya sakit panas, jangan buru-buru ke dokter cari antibiotik. Ibu ini obat terbaik anaknya, ya. Bikin air putih, baca ayatul kursi 3 kali, ditiup ke air putih tersebut. Allahu la ilaha illallah, nggak tahu tulisan terus itu sampai kemudian ditiupin, boleh dibak-bak ke anakin. Rasulullah kata baca salah mutawallan ayatul kursi. Nah kalau malam kulhu, falak, anas jangan lepas. Kalau nih pulang dari sini anaknya udah tidur, bacain, usapin. Saya juga begitu. Ya kulhu, falak, anas, alhamdulillah, cakep. Otaknya nangkep pelajaran bagus, rankingnya bagus, hafalannya kuat. Saking saya sering bacain kulhu, falak, anas, hafalan anak saya kuat banget. Di mana aja saya naruh duit di hafal. Kayak cuman bacanya tuh ya. Kulhu, falak, anas. Nah kalau kita mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata. Kalau kita nemuin sesuatu yang bagus di rumah kita, surah Al-Kahfi, idza dakhalta jannata qulta masya Allah. Jadi kalau baru beli mobil, sebut masya Allah, tabarakallah. Kan Allah udah ngajarin tuh. Jadi kalau kamu masuk ke surga jannata itu kebun, rumah, kita buka pintu, assalamualaikum. Nah, bapak aku tadi langsung buru-buru pak. Masya Allah, tabarakallah. Mama gimana? Oh iya tadi aku belanja sampai 40 juta pak. Masya Allah, tabarakallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu jenazah ya. Kalau ketemu sesuatu yang menakjubkan di rumah kita, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lupa, ini nasi itu fadzkurullah, baca wal asri. Kalau nyari kunci jangan ngomelin istri. Nyari handphone saya mana? Baca wal asri innal insana lafi khusri illa wal asri. Wal asri akan kuat hafalannya. Dulu ada orang datang ke Imam Hanafi. Ya Imam, saya ketinggalan duit banyak di rumah saya lupa. Kata Imam, kamu sholat 2 rakaat. Saya minta air Imam. Udah kamu sholat aja 2 rakaat. Jauh-jauh saya ke Irak, minta petunjuk di mana duit saya lupa. Kata Imam, sholat 2 rakaat. Baru wudhu, baru Allah, langsung ingat. Oh iya, ternyata dalam sholat setan ngasih tahu kunci lu di sono. Jadi dibantu sama setan, karena setan datangnya ketika kita sholat. Jadi kalau kita masuk rumah nemuin sesuatu yang bagus, sebut Masya Allah, Tabarakallah. Kalau lupa baca wal asri. Kalau keluar rumah biasain Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu pak, bapak berangkat Al-Quran, pulang Al-Quran. Coba, bapak berangkat nih, dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil motor atau mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak udah ngawal pakai Al-Quran. Pulang ya, assalamualaikum, buka pintu, Masya Allah, tabarakallah. Makanya kayak saya tuh kalau pulang suka ngajarin ke santri tapi kenceng.
Masya Allah, satu mubarak, satu zaid ya waladi. Oh jadi dia ngajarin kita ya. Besok-besok kalau pulang ke kontrakan biar kata kecil, biar kata miskin. Masya Allah, satu mubarak. Coba terpulang dari sini deh. Masya Allah, paling langsung wow, belagu nih, belagu habis dari Quran ya. Soalnya itu orang Arab nih. Nah, Masya Allah, tabarakallah.